Apa itu adaptasi kebiasaan baru? Adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa atau normal. Namun, ditambah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Apa tujuan dari penerapan adaptasi kebiasaan baru? Tujuan dari penerapan adaptasi kebiasaan baru adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemik saat ini, serta diharapkan dapat mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Bagaimana cara beraktivitas selama adaptasi kebiasaan baru? Berikut adalah hal-hal penting yang perlu kamu ketahui untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, saat harus keluar rumah dan kembali lagi ke rumah. Yang dilakukan pada saat keluar rumah adalah: yang pertama, buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Kedua, semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun. Keempat, lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Kelima, mandi dan bergantilah pakaian yang bersih sebelum bersantai ataupun berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya, sewaktu menggunakan transportasi umum. Yang harus kita lakukan pada saat menggunakan transportasi umum adalah: yang pertama, untuk memudahkanmu dalam menjaga kebersihan tangan, bawalah selalu hand sanitizer. Kedua, jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Ketiga, selain itu, pastikan kamu membawa botol minum agar tetap terhidrasi selama perjalanan. Yang kelima, yang paling penting untuk diingat selama berada di dalam transportasi umum adalah mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Bila hal ini tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, selama bekerja di kantor. Yang harus kita lakukan pada saat bekerja di kantor adalah: yang pertama, menerapkan physical distancing dalam setiap kegiatan di kantor. Kedua, ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat sedang rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Jika ada rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu, jangan ragu untuk menegur dan mengingatkan agar tetap menjaga jarak. Ketiga, begitu juga saat makan siang. Jika sebelumnya kamu terbiasa makan di kantin, sementara ini usahakan untuk selalu membawa bekal dari rumah agar kamu tidak perlu ke tempat yang ramai untuk membeli makanan. Saat makan siang bersama di kantor pun tetap jaga jarak dengan rekan-rekan sekantor. Selanjutnya, ketika berbelanja. Yang harus kita lakukan pada saat berbelanja adalah: yang pertama, terapkan physical distancing. Kedua, batasi menyentuh barang-barang di toko maupun di tempat umum. Setelah menyentuh barang-barang tersebut, jangan menyentuh wajah atau barang-barang pribadi, misalnya tas dan handphone, sebelum mencuci tangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terkontaminasi virus corona. Ketiga, selain itu usahakan untuk tidak berlama-lama saat berbelanja. Catat barang-barang apa saja yang perlu dibeli dan langsung ke kasir ketika semua sudah Anda dapatkan. Hal ini pun berlaku bila kamu dan keluarga makan di restoran. Ketika makan, kamu tentu harus melepaskan masker. Jadi, pilihlah tempat makan dengan ventilasi yang baik agar ada pertukaran udara di tempat tersebut. Ingat, selalu jaga jarak dengan orang lain, termasuk pramusaji, pengunjung lain, dan kasir. Yang keempat, sewaktu membayar, gunakan metode pembayaran non-tunai untuk mencegah kontaminasi. Namun, jika tidak memungkinkan, pastikan untuk langsung mencuci tangan setelah memegang uang. Dan yang terakhir adalah ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Yang pertama, alih-alih berkonsultasi langsung dengan dokter di rumah sakit, lebih baik gunakan fasilitas telemedicine atau aplikasi kesehatan. Berkonsultasi secara online lewat aplikasi kesehatan dinilai lebih aman untuk mencegah penularan virus corona, khususnya bagi orang-orang dengan penyakit yang rentan terkena COVID-19 seperti diabetes atau penyakit jantung. Kedua, jika kamu memiliki bayi yang harus menjalani imunisasi atau kamu sedang hamil dan perlu memeriksakan kehamilan, ikuti panduan imunisasi dan periksakan kehamilan yang dianjurkan oleh dokter selama pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, penting untuk diingat, jangan memaksakan diri untuk keluar rumah bila sedang tidak sehat, apalagi jika kamu mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak napas, pilek, atau sakit tenggorokan, segera lakukan isolasi mandiri. Dengan begitu, kamu juga akan melindungi orang lain dari resiko terpapar virus corona. Dan yang terakhir, selain itu, hubungi juga hotline COVID-19 di 119X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila memang memenuhi kriteria, Dinas Kesehatan bisa menjemput dan mengantarkanmu langsung ke fasilitas layanan kesehatan atau rumah sakit rujukan COVID-19 untuk mendapatkan pengobatan.